Malam ini ultahku yang ke-21 dan pacarku Aiden menjanjikan malam yang gak terlupakan. Aiden, ini sudah hampir tengah malam. Kalian siap? Ayo tiup lilinnya bersama. Minum. Apa dia bahkan ingat ulang tahunku? Oke, semuanya harus minum 1 gelas. Aku masih punya banyak. Minuman! Aiden, Tunggu. Aku harus melakukan ini dulu. Aku nggak akan biarkan kau senang, Mia. Aiden itu milikku. tapi ini sudah tengah malam. Oh, ya ampun. Jessica, Aduh. kamu nggak apa-apa? Aduh, Nggak apa-apa? kayaknya pergelangan kakiku terkilir. Kita ke rumah sakit ya, nggak apa-apa. Oke, Nggak tunggu. apa-apa. Kenapa nggak Nick saja yang antar? Atau pria lainnya? Ya, aku bisa antar dia. Mobilku paling cepat. Tapi ini... Ulang tahunmu, aku tahu. Tahun depan kau ulang tahun lagi. Tunggu, kau sudah janjikan aku ulang tahun yang spesial. Kau seret aku ke dalam hutan dengan semua teman-temanmu. Dan sekarang kamu tinggalkan aku. Kalau kau pergi, aku akan putus denganmu. Nggak akan bisa. Sekarang kembali ke tenda kita dan tunggu aku. Aku akan menjemputmu besok pagi. Jessica, ayo pergi. Oke. Bos, ada sekelompok mahasiswa mungkin beberapa meter di depan sana. Mereka sedang berpesta. Apa kita lakukan ini lain kali saja? Terus sekali. Mereka akan terlalu mabuk untuk sadar. Baik, bos. Nggak kusangka pacarku meninggalkanku demi mantannya saat SMA di ultahku yang ke-21. Aiden, kau datang? Bukan, ini aku, Nick. Aku mau menjengukmu. Kau tahu mereka tidur bersama, kan? Aiden nggak akan begitu. Dia mencintaiku. Kau bebas mempercayai apapun yang kau mau, Mia. Tapi kau tahu aku benar. Karena Aiden tidur sama Jessica. Gimana kalau... Ngapain kau, Nick? Kau temannya Aiden. Dia kira dia pria tertampan di kampus. Cuma karena ayahnya senator. Dia nggak ada apa-apanya dibanding aku. Aduh! Lepaskan aku, orang gila! Tolong! Seseorang tolong! Itu kau, Mia Collins. Aku sudah mencari-carimu sepanjang hidupku. Pak Moretti, reputasimu sangat terkenal. Walau aku sangat mengapresiasi kebaikanmu, aku nggak yakin kampus ini bisa menerima donasimu yang sangat banyak. Kujamin Pak Hill, uangnya bersih. Percaya ataupun enggak, aku berencana memperbaiki nama Moretti. Jadi, apa yang menggerakkan penonton bukan strukturnya itu sendiri, tapi caranya membiarkan cahaya masuk. Itu Mia Collins. Dia adalah salah satu mahasiswi paling cerdas. Anggaplah aku bisa berdiri di bawah sinar matahari. Aku masih mengingat namanya, Mia Collins. Kembali ke sini, cewek sialan! Gawat, itu pistol sungguhan. Dengar, Pak, ini cuma kesalahpahaman. Mia dan aku adalah teman. Kami cuma bercanda. Kita bukan teman, kau melecehkanku. Tapi mungkin jangan tembak dia. Apa kau bisa turunkan pistolnya? Ayolah Mia, ayo pergi. Aku nggak akan pergi denganmu, orang mesum. Baik, tetaplah di sini bersamanya. Barangkali kau nggak lihat cincin di jarinya. Dia itu mafia. Astaga, itu cincin Moretti. Bisa-bisanya aku baru menyadarinya. Kalau begitu, sebaiknya kau belajar menutup mulutmu. Kakiku!
Aduh. Ah. Joey, panggil kru pembersih ke sini. Baik, bos. Jangan. Ah. Kumohon, jangan bunuh aku. Masuklah ke mobil denganku. Aku akan bersihkan tanganmu. Enggak. Dia akan pancing aku ke dalam mobilnya dan mungkin mengambil organ-organku. Lukanya dalam. Ini akan terinfeksi. Bos, kami dengar ada tembakan. Apa ada masalah? Semuanya baik-baik saja. Cuma bajingan yang harus diberi pelajaran. Apa sudah beres? Iya, Bos. Sudah selesai. Semoga jiwanya tenang. Astaga, dia mengubur mayat. Jangan bergerak. Apa dia akan bunuh aku? Akhirnya kau bangun. Aku ada di mana? Ini rumahku. Kau pingsan semalam. Itu benar, aku lihat dia tembak Nick. Dan bawahan-bawahannya mengubur mayat. Apa yang akan dia lakukan padaku? Dengar, Pak, Moretti. Namaku Carson Moretti. maksudmu si Carson Moretti? Dari keluarga kriminal Moretti? Bagus. Ayo, bicara sambil sarapan. Ada perlengkapan mandi dan baju bersih di kamar mandi. Pakailah itu. Tunggu. Gimana kalau aku nggak lapar? Apa aku boleh pergi saja? Karena kau sudah tahu siapa aku, gimana menurutmu? Oke, cepat. Berpikirlah, Mia. Apa rencanamu untuk selamat dari hal ini? Ya ampun, tempat ini besar. Dia bahkan lebih cantik dari pertama kali aku lihat. Kayak sinar matahari. Kenapa dia menatapku kayak begitu? Apa dia memikirkan tempat dia akan menguburku? Dia bahkan lebih cantik dari pertama kali aku lihat dia. Makanlah apapun yang kau suka. Kenapa tatapanmu sampai begitu? Kopinya diracuni, kan? Dengar, Pak Moretti, apa kau bisa mengampuniku? Dia takut padaku. Semua orang takut. Buat apa aku membunuhmu? Aku lihat kau menembak seseorang semalam. Dia menyerangmu. Dan aku cuma menembak kakinya. Dia akan hidup. Lalu aku lihat kau mengubur mayat. Dia mengira aku mengubur mayat. Aku mengubur Enzo peliharaanku. Lalu kau mencoba menembakku. Aku cuma menembak ular untuk melindunginya. Jadi, apa ini hidangan terakhirku? Sebelum kau mengakhiri hidupku. Hah? Dia benar-benar salah paham padaku. Aku tahu gimana cara ini bekerja, Pak Moretti. Apapun yang kulakukan, orang-orang cuma melihat nama belakangku, bukan siapa aku sebenarnya. Rahasia bisa dijaga 2 orang kalau salah satunya mati. Dia berasumsi aku bisa mengambil nyawanya semudah itu tanpa mengenalku. Tapi, kau harus menggodanya, Mia. Cuma itu caranya dia akan membiarkanmu hidup. Apa dia berusaha menggodaku? Sial, aku nggak tahan. Dia sangat seksi. Aku Kakinya sangat sempurna. punya usulan. Usulan.
Biarkan aku jadi wanitamu. Ayo menikah. Apa? Gawat, dia bahkan gak tertarik sedikit pun. Kenapa? Ya, aku pernah ambil kelas hukum. Cuma iseng. Dan ternyata kau gak bisa bersaksi melawan suamimu, jadi... Aku tahu apa yang kau pikirkan. Buat apa kita menikah kalau kau bisa bunuh aku saja? Tapi, dengar, menurutku aku bisa jadi istri yang baik. Aku bisa masak, bersih-bersih, Sepakat. dan... Tunggu, serius? Lagi pula keluargaku terus menyuruhku menikah. Wanita manapun boleh, sekalian saja denganmu. Makanlah kue ultahmu, lalu kita akan menikah. Dia tahu ini hari ulang tahunku. Gimana dia bisa tahu itu? Padahal pacarku sendiri gak peduli. Carson Moretti, apa kau lebih dari yang terlihat? Nona Collins, apa kau menikahi Pak Morelli dengan rela? Apa maksudnya itu? Kami saling mencintai. Aku mencintai dia. Malah, aku sangat mencintai dia sampai aku yang memintanya menikahiku, bukan sebaliknya. Benar kan, sayang? Iya, Baiklah kalau begitu sekarang tunjukkan sebuah ciuman padaku. Ciuman? Di sini? Sekarang? Aku sudah melakukan ini lebih dari 30 tahun. Aku bisa bedakan yang mana yang pernikahan paksa. I didn't know I was lost, the life went over my head. Kenapa kau terus menelponku? Apa maumu? Akhirnya diangkat juga. Di mana kau? Aku terus mencarimu pagi ini di sekitar perkemahan. Kukira kau sibuk sama Jessica. Astaga, Mia. Aku cuma antar dia ke rumah sakit. Kenapa harus sedramatis itu? Apa kau tahu apa yang kulalui semalam karenamu? Aku muak denganmu yang pilih dia daripada aku, Aiden. Kalau kau sepeduli itu padanya, pacari saja dia. Aku sudah muak. Kita sudah selesai. Dadah, Aiden. Kali ini untuk selamanya. Akulah yang melamar pada Carson. Seenggaknya aku bisa belikan dia hadiah. Dan cincin. Untuk berpura-pura di hadapan keluarganya. Aku harus pastikan semuanya sempurna. Mia, Oh, sial. Itu Jason, sahabat Aiden. apa itu seperti yang kupikirkan? Enggak,
Ini bukan kayak yang kau pikirkan. Mia akan melamar Aiden. Sudah 3 hari Mia belum jawab pesan-pesanku. Aku akan bujuk dia dengan makan malam mewah. Dia nggak akan tahan sama hal romantis kayak begitu. Bung, dengar. Tadi aku pergi ke kafe dan aku lihat Mia beli cincin nikah. Kurasa dia akan melamarmu. Serius? Dia mau kembali. Buat apa lagi dia beli cincin itu? Ya, mungkin kau benar. Aku tahu dia terlalu mencintaiku. Itu mungkin salah satu triknya untuk mendapat perhatianku. Aku tahu dia akan merangkak kembali. Aku cuma harus menunggu. Carson, apa kau harus dapat suntikan tetanus? Aku cukup yakin itu cuma gelas, dan tanganku sudah nggak apa-apa. Kata dokter, itu tindakan pencegahan terbaik. Kita nggak boleh ambil risiko. Gimana bisa mafioso berdarah dingin bisa seperhatian ini? Aku parkir dulu dan temui kau di dalam. Apa yang Mia lakukan di sini? Aku yakin Ratu Drama itu sudah merencanakan cerita sedih untuk berusaha memenangkan Aiden kembali. Mia, senang bertemu denganmu. Jangan ganggu aku. Ada apa? Kau masih marah tentang pesta ulang tahunmu? Berhenti pura-pura, Jessica. Aku tahu rencanamu dan aku nggak peduli. Mia, aku mohon, aku minta maaf. Aku harusnya enggak. Jessica, kau nggak apa-apa? Mia, apa yang kau lakukan? Kau datang kemari untuk sakiti Jessica, pergelangan kakinya cedera. Aku nggak sakiti siapapun. Aku tahu. Jason yang kasih tahu aku di sini ya. Jadi sekarang kau datang dengan cedera palsu untuk mendapatkan perhatianku? Yang benar saja. Ini terjadi padaku waktu kau tinggalkan aku dengan orang mesum demi Jessica di hari ultahku. Apa kau tahu apa yang dia perbuat? Aduh. Jessica, aku nggak apa-apa. Aku berusaha meluruskan hal-hal dengannya. Aku nggak tahu kenapa dia masih dendam. Aku minta maaf. Kau terlalu baik, Jessica. Sudah, jangan minta maaf. Lihatlah perbuatanmu, Mia. Kaulah yang harusnya minta maaf. Aku nggak akan minta maaf padanya karena dia bohong. Kita nggak harus sekejam ini, Mia. Ayolah. Bukan aku yang kejam. Kurasa CCTV di sana akan kasih tahu semua orang apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa kau selalu sangat dramatis? Minta maaf saja dan lupakan hal ini. Oke, kau tahu? Ini buang-buang waktuku. Kau pembohong menyedihkan. Kalian sempurna untuk satu sama lain. Siapa yang kau sebut menyedihkan? Lepaskan tanganmu dariku. Berhenti tarik ulur, Mia. Aku tahu kau mau aku. Aku tahu apa rencanamu. Apa yang kau bicarakan? Jason kasih tahu aku. Aku tahu kau belikan cincin untuk kita dan kau akan melamarku. Apa kau mengalami delusi? Bagian mana yang gak kau pahami bahwa hubungan kita sudah berakhir? Kalau kau terus permalukan aku kayak gini, aku gak akan menerima lamaranmu. Jadi minta maaflah padaku dan kita bisa bicara 4 mata tentang pertunangan kita. Pertunangan? Ya, oke, aku gak mau pengampunanmu dan cincin itu bukan untukmu. Lalu untuk siapa itu? Tatap aku waktu aku bicara padamu. Jawab aku. Lepaskan tanganmu darinya. Aduh. Kau nggak apa-apa? Kau ini siapa? Ini bukan urusanmu. Aku suaminya. Apa? Perhatian! Selamat datang kembali, Bu. Selamat atas keberhasilan misi penyamaran lainnya. Anda belum sempat berganti pakaian. Aku akan kirimkan pakaian formal ke sini. Gak sempat lagi.
Antar aku langsung ke Hotel Serling Grand. Aku tidak boleh telat di pesta pertunangan adikku. Pindah! Wow, hey! Ini nggak sopan. Aku cuma bersihin bau seorang petugas kebersihan. Serang! Bunuh monster bau! Kau menyandungku! Apa yang kau lakukan sama anakku? Itu dia! Dia mendorongku! Hajar dia, Bu! Apa yang salah denganmu? Dia cuma anak kecil. Biar jelas aku tak menyentuh anakmu. Aku tak menyentuhnya sedikit pun. Kau bisa cek kamera pengawasnya. Kau tahu, mungkin dia cuma mau bermain saja. Daripada kau mendorongnya, kau bisa menolaknya dengan sopan. Kau harusnya beruntung dia memperhatikanmu. Aku tak ada waktu untuk ini. Aku harus hadiri pesta pertunangan. Kau tahu, ini lucu juga. Aku akan pergi ke pesta pertunangan itu. Dan calon pengantinnya, Grace Blackwood, bintang bisnis paling bersinar di California. Iya, dia adalah sahabatku. Grace? Iya, Grace yang bawa perusahaannya meraih ratusan juta kurang dari setahun. Dan sekarang dia akan nikah di keluarga Grant, salah satu dinasti terkaya di negara ini. Tapi aku nggak berharap petugas kebersihan tahu nama itu. Itu adalah Grace Blackwood, pendiri grup Blackwood. Bersikaplah cerdas sayang, kalau dia menyukaimu kita akan sukses. Oke Bu. Aku minta maaf atas keterlambatanku. Macetnya parah Oh sekali. iya Nona Grace, tidak apa-apa. Kak, aku tidak apa-apa. Kakak. Kau kena kakakku? Tidak, aku... Itu bukan sambutan yang hangat. Bawa mereka pergi. Grace, tolong. Aku akan menebusnya. Aku janji, aku akan jamu kalian berdua lain kali saat kalian... Siapapun yang tidak menghormati kakakku, tidak akan punya kesempatan kedua. Penjaga. Tidak. Tunggu. Aku kangen banget sama kamu. Kau akan segera menikah. Dan di usia sepertimu tidak pantas menempel seperti ini padaku. Siapa peduli kalau aku sudah mau menikah? Kau sudah janji padaku, tidak peduli seberapa tua kita, kau akan selalu ada buatku. Jangan khawatir, Grace. Ibu dan ayah mungkin tak mau kita lagi. Tapi kau akan tetap bersamaku. Mulai sekarang, aku akan menjagamu, akan jadi keluargamu. Kau sudah berkorban banyak membiayai sekolahku. Dan sekarang, aku berkembang pesat di perusahaan dan aku akan menikah ke keluarga Grant. Sekarang saatnya giliranku menjagamu. Ya, itu sebenarnya bukan pengorbanan untuk menjaga adikku. Kak, gak ada hidup yang mudah bagi seorang petugas kebersihan. Mungkin sudah saatnya aku beritahu dia. Baiklah. Sebenarnya, aku... Grace, berapa lama lagi kau akan buat aku menunggu? Kak, ini adalah tunanganku. Tony, perkenalkan ini adalah... Seriuslah, Grace. Di pesta pertunangan kita, kenapa kau bawa petugas kebersihan ke sini? Seragam kotornya itu, apalagi yang bisa dilakukan selain menyikat toilet? Apakah dia harus jadi tamu spesial? Tony, ini adalah kakakku. Oh astaga, aku lupa tasku di mobil. Temani kakakku ya. Aku akan kembali. Tidak pernah kusangka kakak Grace seorang petugas kebersihan. Tidak pernah kusangka adikku memilih pria seperti ini. Keluarga Grant bukan levelmu sama sekali. Tamu hari ini orang elit tertinggi. Sejujurnya, kalau aku itu kau, aku akan pergi sebelum kau memalukan Grace.
Atau dirimu? Satu-satunya orang yang ingin kutemui adalah adikku. Aku tidak peduli apa yang orang lain pikirkan. Grace bisa saja memaklumi kau, tapi keluargaku tidak. Petugas kebersihan tidak pantas berada di pesta keluarga Grant. Silakan keluar. Kau tidak punya status untuk memerintahku. Bawa dia ke garasi, beri dia pelajaran. Cepat! Penjaga! Harusnya kau pergi saat masih ada kesempatan. Menjijikkan. Dari sekian banyak orang yang bisa kau buat marah, kau malah pilih Tony Grant? Langkah bodoh. Wajah cantik sepertimu mungkin membersihkan lantai bukan satu-satunya keahlianmu. Ayo, layani kami, sayang. Lakukan dengan baik. Mungkin kami akan melepasmu. Di mana kakakku? Oh, dia bilang ada urusan yang mau dikerjakan. Oh, aku sudah selesai. Beres. Kurang ajar, kau benar-benar cari masalah. Hajar dia, bro. Dasar tidak berguna. 4 orang lawan 1 wanita dan mereka masih kalah. Gaya bertarung itu. Apa aku berhalusinasi? Atau dia bertarung persis seperti tentara bayaran petarung legendaris itu? Tapi mereka semua pria. Selama ini hanya ada 1 wanita. Hah? Ratu Perang! Tony? Ada apa? Enggak apa-apa. Aku harus menelpon Pak Thomas. Kau tahu Tony, apapun namanya, dia tidak layak untukmu. Gimana kalau aku carikan seseorang yang lebih baik? Kak, dia itu Thomas Johan. Gimana menurutmu? Kalau kau suka, aku bisa jodohkan. Apa? Kak, Pak Thomas masuk Forbes 30 under 30. Dia berada di puncak dunia sekarang. Tidak mungkin dia mau mempertimbangkan orang sepertiku. Kau adikku, Grace. Kalau ada yang terlalu berharap, justru itu dia. Berhenti mempermainkanku. Lihat, Tony bilang dia akan menelpon Pak Thomas. Belum tentu dia menjawab, apalagi akan hadir ke pesta ini. Jangan khawatirkan itu, aku sendiri akan kirim undangan ke Thomas. Halo, Pak Thomas. Ini aku, Tony Grant. Kau bilang dari keluarga Grant? Ayahku bicara denganmu beberapa hari lalu. Aku ingin tanya, apakah Anda bisa menghadiri jamuan tunangan keluarga kami malam ini? Aku punya hal penting yang harus dikerjakan. Aku janji tidak akan menyita banyak waktumu. Katakan pada Thomas undangannya dariku. Suara itu, apakah Ratu Perang? Diam, kau bukan siapa-siapa. Berani kau ganggu teleponku dengan Pak Thomas? Katakan padanya Catherine Blackwood yang mengundangnya. Begitu dia dengar namaku, dia pasti datang. Grace, tolong atasi kakakmu. Kalau dia buat Thomas marah, keluargaku pasti akan hancur. Kak, tolong, jangan persulit keadaannya. Tolong, aku mohon padamu. Baiklah. Aku sendiri yang telepon Thomas. Siapa? Suara siapa barusan? Itu cuma petugas kebersihan bodoh. Maaf atas gangguannya, Pak Thomas. Percayalah, Kak. Kita jangan sampai menyinggung Pak Thomas. Tolong jangan buat masalah. Ini bukan masalah. Lihat, aku akan telepon dia sekarang. Kenapa dia bersikap seperti ini? Dia tidak perlu membuatku terkesan. Sudahlah, tidak ada gunanya memaksa dia. Dia hanya mencoba membuatku merasa lebih baik soal pekerjaannya. Baiklah, aku tidak akan menghentikanmu. Aku akan menyusul Tony. Temui kami di dalam kalau sudah selesai. Oke. Tolong Pak Thomas, berikan kami kesempatan. Akan sangat berarti kalau Anda datang malam ini. Aku dapat panggilan darurat.
Ada apa? Aku barusan dengar ponsel keduanya berdering. Katanya dia punya jalur pribadi, tapi hanya satu orang yang bisa mengaksesnya. Wanita yang memimpin semua pasukan khusus. Dan menguasai dana perang nyaris $1 triliun. Dia ratu perang. Ratu perang? Mungkinkah Grace, ada apa? kakak bilang mau menelpon Pak Thomas? Kau pikir petugas kebersihan itu adalah ratu perang? Kalau dia ratu perang, aku jadi presiden Amerika Serikat. Ayo masuk dan siap-siap. Kakakku hanya orang biasa. Bagaimana mungkin dia adalah ratu perang? Apa yang sedang kupikirkan? Ayolah. Tommy, Hai, ya, ini aku. Ini kejutan menyenangkan. Terima panggilan pribadi dari Anda. santai. Aku cuma ingin bahas sesuatu denganmu. Kau mau perkenalkan adikmu? Wow, ini sebuah kehormatan. Aku akan langsung ke Sterling. Sampai jumpa di sana. Bagus. Mau kemana kau, petugas kebersihan? Sterling hari ini hanya menerima anggota privat. Aku anggota. Beraninya kau berdiri di sini? Buka matamu. Seluruh tempat ini sudah disewa oleh keluarga Grant hari ini. Aku datang untuk pesta pertunangan. Pesta pertunangan? Lucu sekali. Keluar. Kami akan beritahu kalau ada toilet yang perlu disikat. Dasar petugas kebersihan kotor. Kau berani sekali datang ke sini berpura-pura sebagai tamu. Itu sama saja cari mati. Kak, Apa? Bagus. Fantastis. Mengerti. Thomas Cowan akan hadiri jamuan pertunangan kita. Ayo cepat masuk dan siap-siap. Jangan sampai menyinggungnya. sepertinya aku dengar suara kakakku. Kakakmu wanita dewasa. Dia nggak butuh kau menjaganya. Hal yang paling terpenting adalah Thomas Cowan. Tolonglah, jangan buat kacau, oke? Tidak ada yang lebih penting selain kakakku. Kau pasti pikir aku tidak bisa hidup tanpamu ya? Baiklah. Hai, aku datang untuk pesta pertunangan adikku. Bahkan kau berani membuat undangan palsu. Keluarga Grant mengadakan pesta pertunangan ini untuk grup Blackwood. Kau tak pantas berada di sini, jadi keluarlah. Bawa dirimu bersama sampah dan berhenti mondar-mandir di sini seperti lalat. Atau kau berlutut, cium sepatuku. Akan kukembalikan padamu. Apa kau nggak takut apa yang akan Grace pikirkan kalau dia tahu kau perlakukanku seperti ini? Kami akan jadi keluarga Grace sesungguhnya. Menurutmu siapakah yang dia percaya? Kami? Atau penyikat toilet pembohong? Grace adalah adikku. Dia akan selalu di pihakku. Memalukan. Sampah jalanan ngaku jadi kakak Grace cuma demi makanan gratis. Penjaga, bawa wanita ini keluar. Dia adalah kakakku. Kak, kau baik-baik saja. Dia adalah kakakku. Kak, kau baik-baik saja. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Grace, jangan marah. Kami nggak tahu kalau kakakmu seperti ini. Kau adalah CEO. Siapa yang menyangka kalau kakakmu seorang petugas kebersihan? Dia memang seorang petugas kebersihan. Tapi setiap uang yang dia hasilkan, itu jujur dan bersih. Dia adalah orang yang membiayai sekolahku. Tanpa dia, aku tidak akan berada di sini. Kak, jangan biarkan kata-kata mereka menyakitimu. Tolong. Kalau bukan karena kau, aku tidak akan buang sedetik pun untuk mereka. Aku tidak peduli perkataan mereka. Kau cuma petugas kebersihan rendahan. Beraninya kau hina keluarga kami seperti ini. Beraninya kau hina keluarga kami seperti ini? Grace, ini kakakmu? Benar. Baiklah, kalau kau ingin dia hadiri jamuan, dia harus menanggung biayanya. Anakku Tony sudah menalangi semua biaya acara hari ini.
Jadi, kalau dia bayar bagiannya, dia boleh hadir. Maaf, apa? Ini gila. Kau tidak pernah menyuruhku untuk membayar. Sayangku, kami pikir kau nggak punya keluarga. Kami kasihan padamu. Karena kau akan menikah dengan Tony, jadi kau tidak perlu ikut bayar. Tapi sekarang muncul kakakmu. Dia seharusnya ikut patungan. Sebagai tanda itikat baik. Apa kau setuju? Grace, keluarga kita harus menjaga reputasi. Semua orang memperhatikan apa kata mereka kalau petugas kebersihan berada di antara mereka. Setidaknya kasih dia kesempatan bukti. Dia pantas di sini dengan berkontribusi. Aku dengan senang hati membayar semuanya untuk pertunangan adikku. Tapi lihat keluarga yang akan dia nikahi, kurasa tidak. Kau tidak pantas menerimanya. Jaga mulutmu, petugas kebersihan. Alasan kau bisa berdiri di sini karena Grace akan menikah ke keluarga kami. Omong kosong untuk orang yang miskin. Gak apa-apa, Kak. Aku punya uang. Aku akan bayar. Grace, berapa yang kau mau? Oh, tidak banyak. Cuma $5 juta. Apa? Ini gila. $5 juta. Tony, biaya jamuan ini tidak mungkin lebih dari $100.000. Astaga. Bu, ada apa? Proyek ayahmu. Dananya masih kurang. Bukankah ibu menyuruhmu untuk minta uang sama Grace? Dia bilang dia sedang kekurangan dana. Tony, ibu menyetujui perjanjian ini karena sumber dayanya. Dia seharusnya bantu kita. Kalau dia tidak bisa, buat apa nikah dengannya? Dia adalah kakakku. Apa yang diributkan mereka? Kakaknya Grace, petugas kebersihan. Dia memaksa masuk ke pesta pertunangan kami. Benarkah? Wow. Baiklah, kalau dia mau masuk, dia harus bayar. Ini bisa selesaikan masalah kekurangan dana. Ini jelas-jelas perampokan. Biaya pernikahan lebih besar dari pesta pertunangan, sayang. Minta 5 juta. Sebenarnya permintaan sederhana. kau benar, 5 juta memang kecil. Tapi kau tahu, masalahnya, kalian tidak bernilai segitu. Kau pikir kau ini siapa? Akui saja kalau kau tidak sanggup bayar. Memangnya butuh berapa kehidupan punguti sampah untuk kumpulin uang sebanyak 5 juta? Kau tidak bisa bodohi siapapun. Berhenti mengeroyok kakakku seperti ini. Kau mau $5 juta? Oke, aku akan bayar. Hai, aku perlu mentransfer $5 juta. Apa maksudmu? Kita nggak sanggup sekarang. Bahkan tidak bisa mengumpulkan $5 juta yang sepele itu. Bahkan tidak bisa mengumpulkan $5 juta yang sepele itu. Memalukan. Apa ini? Apa? Dia belum memberitahumu? Tony, siapa dia? Dia wanita yang kucinta. Apa? Tony, apa kau benar akan menikahi Grace? Apa yang dia punya yang tidak kumiliki? Grace memang bukan keluarga kaya, tapi dia artis yang lagi naik daun dan dihormati di dunia bisnis. Dan melihat kondisi proyek keluarga saat ini, kita butuh dukungan finansialnya. Lalu, apa yang bisa kulakukan? Jangan khawatir, aku mungkin akan nikah dengan Grace. Tapi aku milikmu, Eva. Inikah cara kau perlakukan adikku? Kau pikir kau akan lolos dari ini? Ayolah, aku mengenal Tony jauh sebelum adikmu mengenalnya. Kalau begitu, justru kaulah selingkuhannya. Oh, tunggu. Bukankah perusahaan adikmu bermasalah? Aku yakin dia bahkan tidak bisa mengumpulkan $5 juta sekarang. Apapun yang terjadi dengan perusahaan adikku, aku bisa selesaikan dalam hitungan detik. Jangan hibur dirimu. Kau tahu, aku kasih adikmu waktu 2 hari. Sampai dia benar-benar bangkrut. Apa katamu? Bu Lucille?
Grup Sinclair mungkin bukan pemain top di dunia bisnis, tapi ayahku bilang kalau kau menikahkanku dengan Tony, kami akan mendanai perusahaanmu melewati masa sulit tanpa bunga. Ini baru menantu yang pantas. Tony, kau bilang aku milikmu selamanya. Kau bilang kau tidak akan pernah... Grace, saat aku bilang itu, perusahaanmu sedang jaya. Kau memenuhi standar keluargaku. Tapi sekarang, kau cuma pengusaha gagal. Menikah denganmu akan menyeret keluarga Grant. Terimalah Grace, anggap saja ini peringatan. Ya, sekarang kau bukan lagi calon istri Tony. Apalagi yang kau lakukan di sini? Mengawasi sambutanmu? Keluar! Tapi hei, bukan berarti kau tidak punya apa-apa lagi. Kau masih punya kakak penyapu sampah. Dan coba tebak, karena kami sedang baik hati, kami akan biarkan dia jadi pembantu di mission keluarga kami. Setidaknya kalian tidak akan kelaparan. Cukup, kita tidak punya waktu untuk sampah manusia ini. Pak Thomas akan segera tiba. Dan kalau kita mainkan kartu dengan tepat, kita bahkan mungkin bertemu Ratu Perang yang maha kuasa. Jadi, panggil semua penata gaya, rambut, rias, busana, aku mau semuanya. Aku mau calon menantuku bersinar seperti berlian. Kalian tidak perlu repot. Pesta pertunangan kecil kalian tidak akan terjadi. Tutup mulutmu, tukang sikat toilet. Mau mengutuk hari besar kami? Grace, apakah kamu sudah gila? Kak, maafkan aku. Aku salah menilai Tony. Ayo kita pergi. Kenapa harus kita? Bukan kita yang dipermalukan di sini, itu mereka. Bukan kau. Kita santai saja. Tonton pertunjukannya. Permisi? Beraninya kau mengatakan omong kosong seperti ini? Oh, astaga. Apa halusinasi itu efek samping dari kemiskinan? Wanita ini terdengar seperti dia adalah ratu perang. Petugas kebersihan ini benar-benar gila. Jangan buang-buang waktu dengannya. Kak, kita tidak boleh buat mereka semakin marah dari yang sudah terjadi. Ayo kita pergi. Astaga, bukankah itu Ratu Perang? Itu benar dia, tidak salah lagi. Tapi kenapa dia pakai seragam petugas kebersihan? Berdiri di sana. Kak, mereka adalah orang berkuasa di negara ini. Kau tidak bisa bicara begitu sama mereka. Hai, apa yang terjadi? Sayang, kau terlihat keren. Lebih cocok untukmu daripada untuk Grace. Petugas kebersihan kita bilang jamuan tidak akan terjadi hari ini. Lucu sekali. Kau tahu para tamu akan segera sampai. Ayo berangkat. Ayo lihat apa yang terjadi pada Grace dan kakak sampahnya. Pasti lagi nangis dekat tempat sampah. Silakan duluan pasangan bahagia. Sayang. Mereka tidak akan bergerak sampai aku mengizinkannya. Apa? Cypher, kalau kamu telepon sekali lagi saat aku lagi perjalanan jauh, aku bakal gilas wajahmu dengan truk ini. Kamu, pemimpin Dominion Tech, perusahaan senjata miliaran dolar, kerja sebagai supir truk. Gak bisa lakukan itu kalau aku matikan. Aku harus cari tahu siapa yang coba bunuh aku. Itu alasan aku telepon, bos. Kami sudah menemukan orangnya. Sial! Astaga! Itu dia, tangkap dia! Jalan! Aku bayar berapapun asal lolos dari mereka.
Bisa tolong lebih cepat nggak? Nona, ini truk Peterbilt 6 silinder, oke? Bukan Ferrari. Ini bisa buat lebih cepat? Oke, kita coba. Sayang, ayo jalan. Ayo! Hati-hati dengan tembok itu. Sial! Awas! Kita aman sekarang. Kamu nggak apa-apa? Aku perlu berbaring. Boleh peluk aku? Aku merasa mual. Oke, sini. Hei. Gak apa-apa, semuanya sudah berakhir. Apa? Aku merasa panas banget sekarang. Panas banget. Aku cuma... Oke, dengar. Aku bisa panggil dokter kalau perlu. Enggak, aku enggak perlu dokter. Aku perlu kamu. Sekarang. Hei, tunggu. Tunggu. Kita nggak seharusnya. Aku tahu yang aku mau. Hei, kamu yakin? Diam dan tiduri aku. Bos, aku kirimkan lokasi orang yang buru kamu. Saatnya akhiri ini. Lalu aku bisa hidup sederhana, tanpa bersembunyi. Andai aku bisa tetap di sini sama kamu, gadis misterius. Tapi ada sesuatu yang harus aku selesaikan. Kamu beneran pikir bisa bunuh aku dan ambil alih perusahaanku? Kata seorang pria yang datang sendirian tanpa senjata. Bunuh dia sekarang. Kamu lupa satu hal. Aku yang jual senjata-senjata itu padamu. Mati kamu sialan! Bom ini gratis untukmu. Jangan. Kumohon kembali. Matikan bomnya, aku mohon. Enggak, aku gak mau mati seperti ini. Matikan! Ayo sayang, kita cari ayahmu. Ibu, ayahku beneran ada di sini. Harusnya begitu. Kalau bajingan itu kabur lagi, dia nggak akan. Truknya rusak. Dia nggak bisa kabur. Jangan bilang truknya masih sama setelah 4 tahun.
Andai aku bisa bilang begitu. Kamu nggak bisa sembunyi di bawah sana, jagoan. Walaupun aku suka pemandangannya. Faye, aku akan segera bayar sewanya, oke? Kalau kamu nggak ada, kamu harus bayar dengan cara lain. Melihat tubuhmu penuh keringat, buat aku tergila-gila. Faye, dengar. Aku akan bayar uangmu, oke? Karena aku punya muatan besar minggu ini. Kamu beneran mau hidup seperti ini? Di jalanan, habis bulan habis gaji. Kamu nggak mau aku manjain saja? Aku nggak akan terikat oleh siapapun. Gak ada istri, gak ada anak. Selamanya. Aku akhirnya temukan ayah. Nggak ada anak apanya. Pembohong. Hei, nak, kamu salah orang. Ibu bilang kamu ayahku. Bohong itu nggak baik. Dia nggak bohong. Kamu ayahnya. Bajingan sombong yang habis pakai lalu buang. Aku sudah cari kamu selama 4 tahun. Anak-anak lain bilang aku nggak punya ayah. Ayah nggak akan tinggalin aku, kan? Dia beneran anakku. Tes DNA, resmi dan legal. Sial, dia beneran anakmu ya? 99,99%. Kenapa kamu nggak cari aku lebih awal? Cari kamu? Oh ya? Kamu kira aku bisa Google ayah misterius dan dapatkan lokasi GPS-mu? Aku sudah cari kamu bertahun-tahun. Kamu nggak pernah tinggal di tempat yang sama. Sial, selama ini aku sembunyi karena aku kira teroris menguntitku. Ternyata dia orangnya. Oke, jujur saja, aku nggak nyangka satu kali akan... Satu kali? Enggak. Kalau kamu ingat dengan benar, kita lakukan 3 kali. Berturut-turut. Tanpa jeda. Sial, dia nggak main-main. Kalau kamu pria sejati, kamu akan nikahi aku sekarang. Maaf, apa? Maaf, apa nikah denganku beban? Aku terlalu jelek buat ayah. Bukan, tentu saja bukan. Lihat betapa cantiknya kamu. Aku ingin sekali jadi ayahmu. Aku bukan tipe yang cocok jadi ayah. Bukan. Diamlah dan masuk ke mobil. Kita akan menikah. Hore! Sekarang aku punya ayah! Punya ayah! Iya, dan aku juga punya anak perempuan tercantik di dunia. Aku sayang sama ayah. Karena sekarang Samar punya ayah, aku bisa fokus bereskan kekacauan di perusahaanku. Aku punya urusan penting yang harus aku urus. Aku akan telepon kamu. Oke. Kalau kamu coba kabur lagi, aku potong kelaminmu. Pesan diterima dengan jelas. Ayah, masukkan nomor ayah, biar aku bisa telepon kalau kangen. Tentu saja, sayang. Kemari. Dah, ayah. Dah, sayang. Area sudah diamankan. Ini resmi menjadi area tanpa sinyal internet. Kasih hormat ke pemimpin kita. Komandan Reed. Aku punya tugas buat kalian. Scarlet Hayes. Apa yang kamu mau tahu, Pak? Cari tahu apakah putrinya beneran anakku. Apa? Pak, dia mungkin manfaatkan dan hanya incar uang kamu. Cypher, kalau kamu terus ngoceh, aku akan potong lidahmu. Iya, Pak. Maaf. Terima kasih, Pak.
Tolong kau uji ini dan kasih tahu aku segera setelah ada hasilnya. Aku akan uji sendiri. Ayo jalan. Kalau gadis itu beneran anakku, aku akan dedikasikan seluruh hidupku untuk memberi dia semua yang dia mau. Nona Scarlett, sekedar info, ayahmu sangat marah. Tentu saja dia marah. Scarlett, berani-beraninya kamu. Scarlett, perusahaan lagi kehabisan dana dan kamu masih berani datang ke sini. Terakhir aku cek, ayah ketua dewannya. Ini tanggung jawab ayah, bukan aku. Oh, tolong. Kalau kamu nikah dengan Bennett Whitmore, alih-alih kabur dan lahirkan anak haram itu, kita punya uang untuk selamatkan perusahaan. Tutup mulutmu, Daniel. Summer bukan anak haram. Dia punya orang tua yang mencintainya. Ya ampun. Ayah, ibu, kalian dengar nggak? Aku cuma bilang dan dia langsung marah. Scarlett, beraninya kamu bicara seperti itu ke adikmu. Padahal kamu yang hamil, seperti wanita murahan dan gak tahu siapa ayahnya. Oh, kamu aib bagi kita semua. Bennett bilang dia mungkin akan terima kamu kembali kalau kamu singkirkan monster itu. Gimana ayah bisa bilang begitu? Dia cucu ayah. Bukan bagiku, dia cuma anak tanpa ayah yang gak direncanakan, yang seharusnya di panti asuhan. Aku punya ayah, aku punya. Oh, punya ya. Lalu di mana dia? Selama 4 tahun terakhir, kamu tahu apa kata orang tentang ibumu? Mereka bilang dia wanita murahan yang gak bisa jaga kehormatannya. Dan kamu cuma anak gak direncanakan yang gak seharusnya lahir. Hina aku sesukamu. Tapi aku bersumpah, kalau kamu hina putriku lagi, Daniel, aku akan cabut lidahmu. Ayah, wanita sialan ini pukul aku. Beraninya kamu sentuh adikmu. Sekarang minta maaf padanya. Atau aku sumpah akan hajar kamu habis-habisan di depan putrimu. Dia bukan adikku. Dia cuma anak haram dari wanita murahan selingkuhan ayah. Oh, Stephen, jangan biarkan dia bicara begitu. Sekarang, jadilah pria dan bela istri dan juga putrimu. Minta maaf sekarang. Berhenti! Kakek, aku mohon. Jangan pukul ibu. Kakek menyakiti ibu. Lepaskan aku. Summer! Apa yang ayah lakukan? Dia punya asma. Kalau dia mati, itu berarti eliminasi alam. Ayah itu monster. Bawa bocah itu keluar dari sini. Kurung dia. Oke. Summer, sayang, bernafas. Tarik nafas. Summer! Tolong aku! Ibu! Ayah! Aku mohon. Biarkan dia keluar. Lepaskan dia. Aku mohon, jangan sakiti dia. Bos, hasil tes DNA sudah keluar. Summer adalah putri kandungmu. Dia beneran anakku. Tapi keluarga Hayes nggak pernah baik padanya. Sekali tolak perjodohan dengan keluarga Whitmore. Dia dipandang rendah, terus-menerus ditekan. Dan Summer dipanggil anak haram. Ya, itu sudah cukup. Terima kasih, sampai jumpa. Ulang tahun yang menyenangkan. Gak terasa dia sudah 2 tahun. Selamat ulang tahun, sayang. Aku akan selalu mencintaimu. Makan siang habis les renang. Dia berenang di kolam dalam sendirian. Anakku tumbuh begitu cepat.
Aku akan selalu bangga padamu. Banyak pengalaman pertama hari ini. Pertama kali petik labu dan nonton pertandingan bisbol. Ayahnya nggak pernah ada untuk momen-momen pertamanya, tapi aku akan temani dia sebisa mungkin. Summer dirundung lagi hari ini. Ada bocah yang bilang dia nggak punya ayah. Aku bawa dia makan es krim favoritnya untuk hibur dia. Untuk pria yang tinggalkan kami, aku nggak akan pernah maafkan kamu. Kamu besarkan dia sendirian. Pasti sangat berat, tapi sekarang gak lagi. Aku di sini sekarang dan gak akan ada yang tindas putri kita lagi. Summer? Ayah. Sayang, apa yang terjadi? Summer, halo. Summer, di mana kamu? Ayah. Summer? Sial. Cypher, dengar. Tolong lacak panggilan itu, oke? Aku gak peduli apapun risikonya, temukan dia. Sekarang juga. Mereka akan segera tahu anak siapa yang mereka ganggu. Ayah, aku mohon. Aku mohon lepaskan dia. Dia nggak bisa bernapas, dia punya asma, dia bisa meninggal. Oh, lihat siapa yang mohon sekarang. Kamu baru saja tampar aku. Seharusnya kamu mohon padaku, kan? Kumohon, Daniel. Dia butuh inhalernya. Sudah terlambat. Lain kali sadar diri. Ayah, aku mohon. Oke, kamu mau selamatkan dia? Jawab ini. Apa hukuman melawan aku di rumahku? 10 pukulan. Kalau begitu tegakkan punggungmu. Oke. Lakukan. Yang penting lepaskan dia. Sekarang lepaskan dia. Langsung bahas anak itu lagi. Ayah, jelas dia belum belajar apapun. Daniel benar. Menurutku biarkan saja dia dikurung. Kalian monster. Demi Tuhan, kalau terjadi apa-apa padanya, kalian akan bertanggung jawab. Oke, kalau begitu buang saja anak haram itu. Mungkin aku akan biarkan dia hidup. Gak akan pernah. Ayah gak akan pernah ambil putriku dariku. Samar sayang. Samar sayang, ibu akan bawa kamu keluar, oke sayang? Samar. Samar sayang. Cepat, kasih kuncinya ke aku. Ayah, tolong. Ayah, dia sudah gila. Lakukan sesuatu. Dasar wanita liar! Aku akan bunuh kamu! Di mana putriku? Aku tahu. Aku lagi ke sana. Oke, aku akan coba itu. Sial, peretasnya coba terobos ke perlindungan jaringan server. Ini buruk. Lakukan sesuatu. Server itu garis hidup perusahaan. Kalau mereka menerobos perlindungan jaringan, habislah kita. Kawan, IP kita terkunci. Itu buat aku keluar. Tunggu, biar aku... ayolah. Oke, tenang saja. Pasti ada jalan keluarnya. Aku bisa tangani ini. Kau? Mimpi, pria ini kerja di operasi jaringan, perbaiki komputer, lihat rekaman, pengawas. Bagaimana dia akan hentikan peretasan berskala besar? Kau tahu yang dilakukan? Kita kehabisan waktu. Di saat putus asa, butuh tindakan yang putus asa. Erik, kemarilah.
Astaga, dia berhasil buka IP-nya. Perlindungan jaringannya aman. Dan aku kirimkan kawanan botnet untuk meluncurkan serangan DDoS dan kumpulkan data pribadi mereka. Erik, kau lawan 300 ahli peretas dan kau baru saja menang dari mereka. Itu sangat gila. Aku selalu kira kau hanya semacam tukang pemelihara jaringan. Tapi ternyata kau pemrogram yang lebih handal dariku. Bagaimana kau bisa sebagus ini? Yang kau buat itu legenda. Tunggu. Aku dengar bos kita baru saja terima bintang teknologi dari si Vali untuk mengembangkan jaringan saraf AI. Apa kau orangnya? Aku... dengar, aku harus kasih tahu kau nanti. Botnetku baru saja melacak alamat IP para peretas. Sepertinya kita akan matikan mereka satu persatu kalau kita mau lindungi server. Yang mana akan memakan waktu. Kalian semua bisa keluar. Aku akan urus dari sini. Ya, benar. Kalian bisa pergi. Astaga, akhirnya. Astaga, akhirnya. Oh, sudah terang. Bagus. Begadang semalaman. Kau berhasil? Kau pro. Ya, semua pekerjaan semalam suntuk. Baiklah, aku akan tidur sebentar. Johnny, jadi siapa si Erik ini? Maksudku, ternyata keterampilannya luar biasa. Aku belum yakin. Aku kira dia pemelihara jaringan yang membosankan. Nggak disangka dia bisa menangkal serangan cyber seperti itu. Dengan kemampuannya, apa bos akan kasih dia posisi yang penting? Kau tahu, aku nggak ingat ada duduk dan berbincang di deskripsi pekerjaanmu. Verna, siapa pria ini? Dia William Dermanto, putra bos kita. Dia baru menyelesaikan masternya di Stano. Pak William akan jadi perwakilan CEO saat ayahnya berurusan dengan masalah medis. Apa aku lihat dua pegawai dari teknologi Dermanto atau sepasang anak 8 tahun yang lagi main di jam kerja? Mbak, aku bisa jelaskan. Diam, Johnny. Kau nggak bisa urus dirimu sendiri, apalagi seluruh timmu. Jadi pergi dari hadapanku. Kau dipecat. Kau dipecat. Keluar. Aku baru saja lakukan itu. Kau tahu apa yang mereka bilang tentang manajemenku? Akan ada PHK di mana-mana. Saatnya pisahkan gandum dari sekamnya. Oke, dengar. Aku mau kerja 150% setiap harinya. Gak ada yang kerjanya setengah-setengah lagi, oke? Dia pikir siapa dirinya? Elon Musk. Apa-apaan mainan ini, hah? Oke, aku nggak mau ada gangguan di kantor ini. Tinggalkan sahabatmu di rumah dan mungkin kau akan selesaikan sesuatu untuk sekali. Enggak. Itu edisi terbatas. Oh, bukan salahku kau menghias mejamu dengan sampah itu daripada kerja. Kau dipecat. Apa? Verna, lihat berapa biaya itu dan belikan dia yang baru ya. Teknologi Dermanto mungkin kekurangan pekerja yang kompeten, tapi nggak kekurangan satu hal, uang. Benar? Iya, Pak. Baiklah. Apa yang kita punya di sini? Tidur saat kerja? Selamat pagi, Pangeran. Siapa kau? Siapa aku? Nggak penting, kau dipecat. Aku? Kau pecat aku? Ya. Tunggu, kau pecat aku? Apa aku terbata-bata ya? Enggak. Bukan begitu. Itu, bukan begitu maksudku. Oh, Verna, apa yang dikerjakan? Dia kerja di bagian pemeliharaan jaringan. Berapa gajinya? Hanya sekitar 7,5 miliar setahun. Oh, 7,5 miliar. Semua hanya untuk pekerjaan pemeliharaan. Apa yang kau lakukan? Bawa kita jalan-jalan. Enggak, aku sudah
Aku sudah kerja sepanjang malam. Bisakah aku dapat istirahat? Kau mau manfaatkan waktu agar bisa lembur? Aku pernah berhenti diam-diam, tapi ini pencurian waktu. Apa para personalia sama bodohnya ya dengan para teknisi ini atau semacam penipuan berskala besar? Erik dan aku mungkin pacaran, tapi aku nggak boleh terlibat hal ini. Aku harus putus dengan pecundang ini. Dia pasti sengaja buat begitu untuk dapat gaji yang lebih tinggi. Pekerja lain di departemen yang sama nggak menghasilkan sebanyak dia. Verna. Erik Martin. Kau dipecat, kemasi barangmu, dan keluar dari bangunan. Baiklah kalau begitu. Erik. Pak, Erik lah yang menghentikan serangan cybernya. Kau mau ikut dengan dia? Hei, dengar. Teknologi Dermanto masih salah satu perusahaan teknologi yang terkenal di Sivali. Jangan kehilangan pekerjaanmu karena aku. Baiklah. Ya. Perintah bos. Aku nggak akan menentangmu. Ini juga 1 tahun hari jadi kita. Iya kan? Sampai ketemu di lobi. Apa-apaan itu? Pak William? Ya. Apa kau yakin ide bagus pecat banyak karyawan di hari pertamamu kerja sebagai CEO? Lebih baik ditakuti daripada dicintai. Maksudku apa? Kau mau aku tunjukkan pengampunan sama pacar penipumu? Begitukah? Enggak, dia bukan. Kau pantas dapat yang lebih baik ya kan? Maksudku, kau lebih pilih yang mana? Pecundang pengangguran atau CEO yang kaya? Tunggu sebentar. Aku orang yang sibuk. Oh, ada apa ya? Jantungku berulah lagi. Kau harus ambil alih perusahaan untuk sementara. Dan juga, ada hal penting yang harus kau tahu. Ya, apa hal yang penting itu? Kita punya karyawan, Erik. Apapun yang kau buat, pastikan kau baik padanya. Erik. Erik Martin. Bukannya itu pria yang baru aku pecat? William, kau di sana? Ya, tunggu sebentar. Apa kita punya karyawan lain yang bernama Erik? Ini daftar karyawan. Ya. Aku coba buat dia kerja untuk kita selama bertahun-tahun dan akhirnya berhasil. Dia yang bertanggung jawab atas pengembangan AI berikutnya. Masa depan perusahaan ada di tangan dia. Ah iya, Erik Martin, pengembangan AI. Aku lihat dia. Erik Martin, pengembangan AI. Salah satu visioner teknologi terbaik di Sivali. Pria ini. Ya, itu dia. Erik Martin. Tapi ada karyawan lain yang bernama mirip dan malas-malas kerjanya. Pecat dia kalau kau punya kesempatan. Jangan cemas saya, sudah kulakukan. Sepertinya pecundang yang aku pecat memang bukan orang jenius yang hebat. Baiklah, teruskan itu. Setelah merasa baikan, aku akan datang dan lihat keadaannya. Ya, fokus aja sembuh ya. Aku bisa tangani ini. Aku sudah bilang ke kau kalau ayahku gak akan bayar 7,5 miliar untuk pecundang. Jadi siapa itu? Dia atau aku? Apa yang kau mau? Pak William, tadi aku lihat... Bilang saja, ada apa? Server perusahaan baru saja alami kerusakan. Kau bicara padaku. Ini buruk, Pak. Keluhan para pelanggan semakin di luar kendali. Apa yang harus kita lakukan, Pak? Erik selamatkan kita di penyerangan cyber terakhir. Jadi kalau kita bisa bawa dia ke sini, lalu boom! Masalah selesai. Verna, kau punya nomornya, bukan? Kenapa kau nggak hubungin dia? Erik, dasar brengsek. Lupa tabletnya. Algoritma ameliorasi. Tunggu. Apa ini kode yang perbaiki celah server? Oh, siap. Ini bagus. Halo? Erik, terjadi kerusakan di server perusahaan. Kemarilah dan bantu kami. Kata Pak William, kalau kau bisa perbaiki, kau dapat imbalan yang pantas. Aku ke sana. Dengan kode Erik, aku bisa tutup celah itu.
semua orang akan pikir aku pahlawan. Jadi? Dia bilang akan dia tangani. Syukurlah. Ya, kau masih belum menjawab pertanyaanku. Dia atau aku? Erik dan aku nggak ada hubungan. Aku hanya gantungkan harapan padanya. Tentu saja aku memilihmu. Itu yang aku pikirkan. Lantai 6. Astaga, harusnya Verna sudah pulang sejam lalu. Di mana dia? Lupakan saja. Aku akan naik. Dasar bajingan! Dasar kau bajingan! Hentikan! Kau bertingkah seperti anak kecil. Seperti kau tidak pernah melihat hal ini saja. Apa yang kau lakukan, cium bajingan ini? Jaga ucapanmu. Aku bisa lakukan apapun yang aku mau. Dengan siapapun yang aku mau. Dasar bajingan! Erik, kau dan aku sudah berakhir. Verna, apa kau serius? Aku tidak menyangka bajingan menyedihkan ini berani merendahkanmu. Kenapa kau lakukan ini? Erik, aku sudah bilang kita telah berakhir. Kenapa aku harus menghabiskan waktuku dengan orang pengangguran sepertimu? Simpan itu. Setidaknya kau punya sesuatu untuk dipuaskan. Oh, sial. Iya, jadi aku kaya. Aku tampan. Dan kau? Kau pengangguran. Pulang saja dan masturbasilah sana. Verna, kau adalah alasan aku bertahan di Dermanto. Sudah diam! Entah kebohongan apa yang kau lakukan supaya kau bisa tetap bekerja di sini. Kita sudah berakhir. Kau akan bayar untuk ini. Tunggu. Kau dalam masalah sekarang, bajingan. Dan siapa kau? Senang bertemu denganmu, Pak William. Aku di sini untuk laporkan di bawah bimbinganku. Sistem kita pulih dan berjalan normal kembali. Kau Erik Martin? Benar. Aku bisa lihat apa yang ayahku bicarakan tentang kau. Bodoh. Apa mereka sungguh nggak tahu aku ambil kredit untuk kerjaan pecundang Erik itu? Terserah. Selama anak bos ini suka aku bisa terus maju. Pak William, aku tahu bajingan yang coba sabotasi perusahaan kita. Tepat setelah kau dipecat, sistem mengalami kerusakan. Ada alasan untuk percaya kalau ini upaya balas dendam. Bos, berita bagus. Erik Martin, ahli teknologi yang kau lirik, dia baru tinggalkan teknologi Dermanto. Benarkah? Itu terjadi 10 menit lalu. Dia dipecat oleh putra CEO, William. Konyol sekali. Aku jadi ingin melihat wajah si Andi Dermanto saat dia sadar jenius yang dia rekrut baru saja dipecat oleh putranya yang idiot itu. Tapi, bos, teknologi Hartia hanya perusahaan rintisan. Apa orang yang bertalenta seperti dia mau gabung dengan kita? Kita harus buat dia di pihak kita dengan cara apapun yang diperlukan. Kau nggak tahu kan betapa inovatif karyanya dalam pemodelan AI? Siapkan mobilnya. Aku akan ke kantor Dermanto. Lalu Erik, milikku. Balas dendam? Apa yang kau bicarakan? Jangan pura-pura bodoh. Sistem rusak tepat setelah kau dipecat. Ini nggak mungkin kebetulan. Kau bahkan masih menyangkalnya. Omong kosong. Kalian selalu rendahin aku sebagai pekerja yang nggak penting. Sekarang kau mau salahkan aku saat servernya diretas.
Nggak satu pun dari kalian para idiot yang punya akal sehat. Kalau kau punya akal sehat, kau akan punya kerjaan. Aku nggak akan berdebat sama kau di depan Pak William. Apa yang mau kau lakukan? Beritahu mereka kebenarannya atau mereka akan bawa kau ke kantor polisi. Eric, aku nggak tahu ternyata kau orangnya begitu pendendam. Trik lain apa yang kau sembunyikan? Hah? Sebaiknya jelaskan sekarang atau kau akan dipenjara. Baiklah. Apa yang kau tunggu? Tangkap aku. Ayo lihat kalau kau punya bukti sungguhan. Apa yang kau buat? Kami nggak punya borgol, nggak punya. Sungguh? Tanpa sedikit pun penyesalan? Apa kau nggak tahu Pak William akan buat hidupmu seperti di neraka? Pak William, sepertinya kau harus beri bajingan ini pelajaran. Iya, William. Bajingan seperti dia nggak seharusnya lepas dari ini. Kau tahu? Mulai hari ini, Eric Martin diblokir dari Teknologi Darmanto dan seluruh partner industri. Kau tahu maksudnya ini kan? Sekarang kau diusir dari Sivali, bro. Aku hanya punya satu pertanyaan. Apakah CEO Andi itu tahu kalau aku dipecat? Kenapa CEO harus pedulikan pemecatan pecundang sepertimu? Kau pikir kau adalah orang yang hebat, bukan? Bawa dia ke kantor polisi. Baik, Pak. Tetap di situ. Kalian gak perlu bawa dia pergi. Dia akan bergabung dengan teknologi hadiah. Kalian bakal undi kertas buat lihat siapa yang bakal jadi suami kalian. Apa? Ayah kalian sudah persiapkan 2 pilihan. Satunya adalah senator wilayah dari keluarga politisi lama dan kaya. Dan satunya lagi? Petani. Tinggal di ladang terpencil yang bobrok. Punya putri yang bisu. Itu saja yang ku tahu. Natalie, kamu dulu. Nenek selalu sayang pada Vanessa. Apakah dia beneran bakal bersikap adil? Cepetan, Kak. Petani. Oh, hoki banget, Kak. Gimana rasanya menikahi petani miskin? Kenapa kamu ketawa? Aku masih belum kasih tahu hasil undianku. Sebentar. Kalian jebak aku? Jangan konyol. Kamu yang undi sendiri. Mana aku tahu. Terus kudengar juga petani itu aneh. Jadi, semangat ya. Isi dari kedua kertas ini adalah petani. Kenapa? Nenek selalu lebih sayang pada Vanessa, tapi ini menyuruh aku menikahi petani sebagai penggantinya. Oh, please deh. Aku lebih cantik dan pintar. Aku berhak dapat pria lebih baik. Vanessa selalu terlindungi. Dia nggak bakal tahan hidup seminggu di desa. Aku akan mengirimkanmu mahar besar untuk memulai hidup baru. Aku nggak butuh uangmu. Yang aku butuhkan cuma nenek bertindak secara adil, meskipun cuma sekali. Di rumah ini, aku yang tentukan. Kemasi barangmu dan keluar. Jangan harap sepeser pun dari kami. Dana, selamat menikmati kehidupan desamu. Dan jangan pernah mimpi untuk kembali. Harusnya kamu pergi dari dulu. Semua di sini sudah jadi milikku. Dan kamu cuma sampah gak guna yang gak penting. Vanessa selalu disayang sejak kami masih kecil. Oke, kalau kalian mau aku pergi, ya sudah. Kita nggak akan pernah ketemu lagi.
Untung aja aku pakai Musera Sport. Bahannya lentur dan benar-benar nyaman. Karena di sini panas banget. Aku di mana sih ini? Aku sudah berjalan lebih dari 1 jam dan masih nggak ada orang. Butuh bantuan? Ya ampun, aku nggak nyangka ternyata masih ada pria seganteng ini di desa. Oh iya, aku sedang cari suamiku, namanya Red Callahan. Natalie Smith? Iya. Kamu istriku? Kenapa kamu mau menikah sama petani duda? Selama aku bisa menjauh dari keluargaku yang menyebalkan, aku nggak peduli siapa suamiku. Selain itu, aku suka desanya. Aku nggak tahu apa pernah ketemu wanita kota yang nggak masalah dengan pedesaan. Oke, ayo kita pulang. Traktorku cuma punya 1 kursi, jadi kamu harus duduk bareng aku. Apa? Kamu serius? Ya, kalau mau, jalan kaki sekitar 4 kilometer. Hati-hati ada kotoran sapi. Pria seksi atau menginjak tumpukan kotoran? Kayaknya gak sulit untuk dipilih. Aku bakalan risih kalau kamu terus menetap begitu. Ada apa, Ellie? Kenapa kamu nggak bicara? Dia nggak bisa bicara, ingat? Dia nggak tahu caranya. Aduh, apa sih bisu bakalan nangis merengek? Lihat dia, selalu menatap seperti orang aneh. Kayaknya ibumu nelantarin kamu karena dia benci punya anak bisu. Dia cuma punya ayah aneh yang urusi pekerjaannya di ladang. Hai kalian berdua, jangan bully Ellie, oke? Ibu, lepaskan. Oke, hampir jam makan siang. Ayo pulang. Gak apa-apa, Ellie. Mereka cuma bercanda. Kamu tahu, ku dengar ayahmu sudah punya istri baru. Aku harap dia gak cuma modal cantik. Lagian, kamu tahu kan, aku cuma bisa jagain kamu. Ellie? Ellie, ayo kemari. Ada seseorang yang mau ku kenalin. Ellie, ini Natalie. Dia bakal tinggal bareng kita mulai sekarang. Dia lucu. Hai Ellie, aku Natalie. Salam kenal. Kayaknya dia gak begitu suka sama aku.
Dia agak sensitif. Sejak ibunya meninggalkannya, dia jadi sakit-sakitan dan gak terlalu bisa bicara. Dia cuma terbuka sama aku. Kasihan. Dia pasti sangat menderita. Semoga aku bisa membuatnya merasa lebih baik. Ada sesuatu yang berbeda dari wanita ini. Aku selalu ingin Ellie punya ibu. Tapi kalau kamu gak suka di sini, aku gak akan maksa kok. Aku mau di sini. Aku sudah gak mau ketemu sama keluargaku lagi. Oke. Kamu tahu kehidupan di sini gak gitu mudah. Tapi kami senang kamu hadir. Ayo, bawa barang. Rat milikku. Oh, maaf banget. Kayaknya koperku terlalu berat ya. Nanti aku perbaiki lantainya. Dia bahkan gak permasalahkan betapa kumuhnya tempat ini. Gak usah khawatir. Tempat ini kumuh, orang tuaku yang bangun saat mereka menikah. Oh, wah, pasti banyak kenangan di sini ya. Rasanya hangat dan bikin betah. Membesarkan anak di tempat begini. Dia pasti lelah. Jadi cuma ada 2 ranjang. Satu punya Ellie, satu punya aku. Kamu bakal tidur bareng aku. Sebentar. Maksudmu sekamar dan seranjang? Kita sudah nikah kan? Astaga, aku baru ketemu sama pria ini. Suami atau bukan, aku belum siap tidur bareng. Santai aja. Akan kuperbaiki lantainya sampai kamu siap. Oh, aku ada urusan. Aku pergi dulu. Boleh tolong jagain Ellie? Oh, ya tentu. Makasih. Ellie? Ellie, boleh kemari? Jadi Natalie bakal jagain kamu saat aku kerja siang ini, oke? Jangan nakal, Ellie. Oke? Ellie sayang. Makasih. Hai Ellie. Kamu suka? Ini untukmu. Gak apa-apa, Ellie. Kalau kamu mau, kamu boleh mainin kapanpun kamu mau. Waktunya makan. Biar aku lihat apa yang bisa aku masak. Kamu lambat, Ellie. Mana wanita itu? Ellie, siapa yang datang? Ellie, siapa yang datang? Jadi kamu Natalie, istri baru Red dari kota? Iya, betul sekali. Dan
Kamu? Dasar wanita jalan. So polos padahal asik godain Red. Akan kuusir dia. Aku Kelly, tetangga Red. Oh, dan favorit Ellie. Kedua setelah ayahnya, Del. Bisa dibilang, aku ini adalah nyonya rumah ini. Ellie selalu ingin aku jadi ibunya. Dia cuma terbuka sama aku. Apa Red bohong? Jadi, kenapa kamu gak nikahi Red? Ya, jadi suamiku meninggal setahun lalu. Aku cuma belum siap buat besarin 2 anak. Hei, kamu lapar kan? Ini favoritmu. Itu ada yang sudah menggigitnya. Terus, dia masih kecil, nggak butuh 1 irisan penuh. Jangan bercanda. Ini kekerasan pada anak. Berikan yang baru untuknya. Oke, nggak usah ajari aku cara mengasuh. Kamu aja nggak punya anak, fokus aja sama keahlianmu. Dan kembali ke kehidupan manjamu. Nih, ayo makan. Dasar jalang, kamu buang pizzaku. Pak, kontraknya sudah selesai dan ditekan untuk akuisisi 10 ladang utama. Selamat, kamu resmi jadi pemilik tanah berbisnis miliaran. Kamu punya tanah lebih banyak daripada siapapun. Pastikan kamu tetap mengawasi manajemen. Bukan cuma ladang pabrik anggur, rantai pasokan, resortnya juga. Kalau ada masalah, kabari aku, oke? Siap, Bos. Tapi apa kamu berencana tinggal di pedesaan ini? Kamu itu orang terkaya di sini. Kamu gak perlu tinggal di tempat terpencil. Kenapa enggak? Ellie suka di sini. Putriku itu duniaku. Sudah mau telat, ayo balik. Ku dengar kamu ketemu istri barumu. Gimana menurutmu? Dia nggak seperti yang kubayangkan. Siapkan hadiah untuknya saat mendarat. Aku mau beri kejutan. Dasar jalan, kamu buang pizzaku. Awas. Aku buang barang yang gak seharusnya dia makan. Jangan so jadi ibu yang sempurna. Kami gak selemah dirimu wanita kota. Kami makan apa adanya. Aku menghargainya. Ya. Kalau kamu memang suka, makan sendiri. Ellie gak butuh makanan sisa seperti ini. Kamu kira kamu lebih baik dari kami ya? Red benci orang sepertimu. Dia bakal mengusirmu dari sini. Kalaupun aku keluar, Red gak bakal suka wanita yang membuli anaknya. Please deh, kamu gak tahu apapun soal Red. Aku lebih tahu dari siapapun. Gila, bahkan aku tahu ukuran celana dalamnya. Ngapain kamu? Jauhi keluargaku, dasar aneh. Kamu yang pergi, kamu hancurkan segalanya. Ellie, kamu benci juga kan? Jangan kita biarkan dia di sini, oke? Kamu mengerti? Aku akan beritahu Red soal semua perbuatanmu pada Ellie. Serius? Awas saja. Sialan, Red milikku. Oke, awas sana. Ada apa ini? Ayo. Dia keciduk memukul Ellie. Ellie bisu. Kalau antara aku atau Natalie, Red pasti bakal percaya aku. Bukan aku. Lihat tangannya, berdarah. Oh sayang, nggak apa-apa. Ayah di sini. Aku cuma mau suapi Ellie pizza. Wanita ini malah melemparnya. Terus dia mendorongnya jatuh. Red, wanita ini gak baik untuk anak. Lihat dia sudah menyakiti Ellie. Dia sudah mengganggunya karena dia bisu. Jangan biarkan wanita ini dekati putrimu. Aku gak akan pernah sakiti Ellie. Ellie,
Jangan takut, ayah dan aku ada di sini. Dia menyakitimu, kan? Kukira kamu mau bantu. Kelly berbohong. Enggak. Silakan pergi.